Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sahabat biasa yang dimuliakan, muallif ataukah pengarang memulai penulisannya dengan qala al-muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang memulai pembahasannya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmani, zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, zat yang Maha Penyayang. Maka disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Rasulullah SAW memberikan suatu sabda, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap suatu perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut adalah aqta. Di dalam riwayat lain dikatakan kullu amalin la yubda'u bil basmalati fahuwa khadaj. Di dalam riwayat kullu amalin la yubda'u bil basmalati fahuwa abtar, yang memiliki arti ganjil, yang memiliki arti tidak genap, yang memiliki arti tidak sempurna. Sahabat biasa yang dimuliakan. Nah, seorang muslim memulai aktivitasnya dengan bismillah. Kapankah kita memulai bismillah, membaca basmalah tiap aktivitas kita, khususnya tatkala kita hendak makan? Ada sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Abi Salamah. Umar ibn Abi Salamah ini beliau berkata, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku besar di bawah naungan Nabi. Aku dahulu besar di bawah pendidikan Nabi. Fakanat yadi tatishu fi sahfah. Fakanat yadi tatishu fi sahfah. Dan dahulu tatkala aku makan, aku biasa menjadikan tanganku tidak pernah menetap di suatu tempat. Namanya anak kecil, kadang ke sana, kadang kemari, mencari tempat di mana di situ ada lauk. Dan Umar bin Abi Salamah makan dengan Nabi fi sahfah. Sahfah adalah piring besar, piring yang besar. Umar bin Abi Salamah berkata, tanganku tidak pernah menetap di suatu tempat. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberikan suatu arahan. Nabi SAW bersabda, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, wahai Umar bin Abi Salamah, jika anda makan, maka ucapkanlah bismillah. Di dalam riwayat lain dikatakan, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Jika salah satu di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah basmalah. Maka basmalah di sini bisa dua hal. Yang pertama adalah ucapan bismillah itu sendiri. Yang kedua adalah bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Umar bin Abi Salamah dengan sabdanya, samillah wa kul biyaminik. Makalah dengan tangan kananmu. Maka disinilah kemuliaan Islam. Tatkala seseorang menjadikan sesuatu, maka hendaknya hal tersebut dimulai dengan menggunakan tangan kanan. Kita hendak memakai baju, memakai celana, memakai sandal, bahkan sekalipun menyisir. Kalau sekiranya sisirannya adalah pihak tengah, orang Jawa bilang, maka kanan dahulu, barulah sebelah kiri. Ataukah rambutnya ke belakang, sebelah kanan dulu, berikutnya adalah sebelah kiri. Rasulullah SAW menyebutkan wakul mimma yalik,
makanlah makanan yang terdekat. Apakah yang dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah? Beliau berkata, watil kati'mati ba'du. Dan itu adalah sifat tatkala aku makan senantiasa aku memegangi apa yang menjadi nasihat Nabi, yaitu membaca basmalah. Begitu juga kita dianjurkan untuk membaca basmalah tatkala kita memasuki awal surat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mungkin ada yang bertanya, benar bacaannya? Kita pun akan memberikan suatu pernyataan, insyaallah benar. Tapi ada sesuatu hal yang kurang sempurna. Apa itu? Tidak dimulai dengan basmalah. Maka disinilah pentingnya sebelum baca Al-Falaq, baca basmalah. Sebelum baca Al-Ikhlas, maka kita baca basmalah. Begitu juga sebelum kita memasuki surat An-Nas, maka kita pun baca basmalah. Jadi selesai baca Al-Ikhlas, sebelum baca Al-Ikhlas kita baca basmalah. Selesai baca Al-Ikhlas kita memasuki surat yang berikutnya, surat Al-Falaq, maka kita pun baca basmalah. Sebelum memasuki surat An-Nas, maka kita pun baca basmalah. Demikian dianjurkan untuk membaca basmalah tiap kali kita memasuki awal surat, kecuali surat At-Taubah, kecuali surat Baro'ah, di mana Rasulullah SAW memberikan kepada kita suatu petunjuk agar kita tidak membaca basmalah di awal surat At-Taubah ataukah di awal surat Baro'ah. Mu'alif ataukah pengarang di sini berkata Bismillah dengan menyebut nama Allah. Begitu seseorang membaca Bismillah, maka yakin bahwasanya dirinya adalah dhaif. Begitu seseorang baca Bismillah, maka seseorang yakin bahwasanya dirinya adalah lemah. Maka seseorang sebelum beraktivitas maka hendaknya membaca basmalah. Sebagaimana kita pun keluar dari rumah kita pun berkata Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ucapan yang mulia, masing-masing hendaknya tatkala keluar dari rumahnya untuk membaca doa ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah kita. Kita keluar bagi seorang laki-laki begitu keluar dari rumah, maka dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta yang berada di dalam rumah tersebut. Kita bertawakal kepada Allah. Begitu seseorang keluar dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka kita serahkan kepada Allah keamanan istri kita, keamanan anak kita, kesehatan mereka berdua, keamanan harta yang kita miliki. Jangan sampai kita pergi muncul pencuri. Jangan sampai kita keluar kemudian terjadi hal-hal yang membuat terbakar. Maka disinilah seseorang bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku tinggalkan rumahku, aku berserah diri kepada Engkau. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa kita memohon kepadanya agar Allah menjaga kita semuanya. Doa yang pendek, ungkapan yang pendek yang kadang kita lupa, ungkapan ataukah untaian doa dari Nabi, yaitu berupa Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Rasulullah SAW bersabda, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan yang sempurna kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan dialah Allah fa'alul lima yurid, melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Nabi Allah Nuh alaihissalam tatkala hendak berlayar, maka beliau pun berkata Bismillahi majriha wa mursaha. Maka disinilah
seorang mukmin menyatakan bahwasanya dirinya adalah lemah, maka dia kembalikan urusan yang dia miliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melakukan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Dan demikianlah seseorang ingat akan firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Bisa diingat tatkala kita membaca alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Rabb yang mengatur seluruh alam semesta. Begitu seseorang memahami ayat Rabbil alamin, maka dia akan meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha segalanya, maha perkasa, maha bijaksana, maha kuat, maha memaksa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan untaian sesudah alhamdulillahirabbil alamin adalah suatu bacaan Ar-Rahmani Ar-Rahimi, sebagaimana disebutkan di dalam basmalah. Allah berfirman Bismillahirrahman, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.